Dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah telah kerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Tadi saya bilang transisi digital itu memang berat. Oh iya, bener Pak. Teknologi bisa kita beli. Iya. Aplikasi bisa kita beli, kita tunjuk misalnya ahli programmer yang paling jago di Indonesia, kita bayar. Bisa beres lah, mungkin 1 bulan 2 bulan. Tapi yang agak berat itu adalah moving from comfort zone. Iya. Salah satu sistem smart governance yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat SAKIP. SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Di dalam SAKIP sendiri terdapat beberapa hal, diantaranya rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, review, dan evaluasi kinerja. Secara garis besar, fitur yang ada pada e-SAKIP terbagi menjadi 2, yaitu Lustrum 2020 sampai 2024 dan review per tahun anggaran. Lustrum 2020 sampai 2024 berisi mengenai peta strategis dan rencana strategis. Pada menu rencana strategis ini, masing-masing UNOR akan mengupload file dokumen rencana strategisnya. Di sini juga terdapat keterangan berapa jumlah entitas kerja yang sudah melapor. Selanjutnya, berikut adalah contoh dokumen Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tahun anggaran. Di sini kita dapat melihat rencana dan laporan kinerja per masing-masing tahun anggaran. Kita ambil contoh tahun 2021. Terdapat 4 menu, yaitu perjanjian kinerja. Merupakan suatu perjanjian hitam di atas putih antara Ditjen dengan Menteri mengenai target-target pada tahun berkenaan. Sebagai contoh di sini adalah perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pengukuran kinerja. Secara garis besar, memuat rencana kerja UNOR dalam 1 tahun, rekapitulasi, dan realisasi rencana kerja. Rencana aksi berisi pedoman pelaksanaan kegiatan atau rencana kerja yang akan dilaksanakan pada 1 tahun anggaran kerja setiap unit organisasi. Dokumen Monef kinerja bulanan berisi rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi setiap UNOR yang dilakukan setiap bulan. Data kinerja bulanan berisi realisasi kinerja program kegiatan setiap satuan kerja pada setiap UNOR. Laporan kinerja berisi laporan kinerja tahunan setiap UNOR yang memuat target program dan realisasi. Evaluasi SAKIP. Pada evaluasi SAKIP, direktorat atau pusat atau biro dapat menilai keberjalanan kinerja internal maupun sesama organisasi eselon 2 dalam satu unit organisasi. Beberapa parameter atau komponen pertanyaan harus diisi dengan isian ya atau tidak. Panduan penilaiannya dijelaskan pada lembar kriteria evaluasi. Beberapa parameternya diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, yang mana pada masing-masing parameter tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Potensi pengembangan e-SAKIP. Yang pertama, penambahan sistem penilaian yang mendalam sampai level eselon 4, pengawas atau subkoordinator. Hal ini sejalan dengan Permen Pan RB nomor 88 tahun 2021. Yang kedua, pengembangan aplikasi di smartphone untuk memudahkan evaluasi dan akses dokumen secara mobile. Dan yang ketiga, pengoptimalan fitur peta strategis yang telah ada di e-SAKIP Kementerian PUPR. Untuk meningkatkan manajemen ASN, seorang CPNS Kementerian PUPR harus melaksanakan tugas berdasarkan kode etik ASN.
bertanggung jawab, dan jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN. Menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan. Membangun sistem terintegrasi. PUPR sigap membangun negeri.